lanjutkan perkuliahan, yaitu dengan topik ini adalah lanjutan dari bab 11 minggu kemarin, itu jaringan Jalokaf. Di sini kita akan membicarakan di minggu ini itu bagaimana teknologi Jalokaf itu sendiri. Jadi teknologi yang dapat diterapkan dalam jaringan local access fiber pada saat ini itu antara lain itu kita nanti akan belajar digital loop carrier DLC, passive optical network on atau active optical network itu on, dan synchronous digital hierarchy SDH dan hybrid fiber coax atau HFC. Nah, struktur jaringan berdasarkan teknologinya pada jaringan Jalokaf nih, ada 3 struktur yang kita akan coba kaji di sini nanti. Itu bagaimana, itu ada 3 struktur, itu digital loop carrier DLC, passive optical network PON, dan active optical network itu AON. Nah, ini salah satu untuk konfigurasinya nanti. Perbedaannya antara beberapa tipe nanti yang 3 tadi, itu pertama DLC secara garis besar itu teknologinya ada yang DLC yang konvensional, ada yang lanjutan nanti adalah generasi DLC perkembangannya nanti. Nah, sistem konversi dasarnya itu ada sistem jaringannya point to point. Nah, jadi jasa yang bisa disediakan ini adalah ISA, dia yang konvensional, sedangkan nanti generasi lanjutannya DLC itu DSA dan DSB. Nah, DSA ini banyak digunakan di dunia, sedangkan pada generasi DLC yang baru itu berarti masih relatif baru di sini. Sedangkan passive optical network PON konversinya itu ada 2 cara. Itu ada bisa point to point, point to multiple point. Ada juga menggunakan pencabangan sinyal menggunakan optik pasif. Biasanya ISA dan DSB, dan juga tipe yang nanti adalah DS ya, digital subscriber nanti. Nah, kursinya sama dengan perangkat, kursinya sama tapi perangkat yang berbeda, sedangkan di ISA dan DSB itu mulai dioperasikan itu udah lama tahun 74 ya. Kemudian active optical network atau AON, ini konversi dasarnya menggunakan sistem jaringannya point to multipoint melalui perangkat pencabangan aktif. Jasanya nanti ada ISA dan ISB. Nah, biasanya kalau menggunakan aktif ini belum banyak digunakan. Nah, ini contoh tipe jaringan local access yang menggunakan 3 teknologi tadi. Ini sentral, itu local exchange. Ini sini adalah proses switchingnya di sini nanti. Dan nanti ini adalah F5X ini adalah interface yang digunakan pada untuk membuangkan ke CT central terminal. Juga untuk optical terminalnya OLT juga menggunakan interface-nya V5X ya. Jadi kalau di sini menggunakan V5X. Jadi di sini kalau dia langsung di sini itu langsung ke pelanggan atau ke yang pelanggan, sama kayak kita sistem konversi jaringan tembaga itu adalah sini itu langsung ya. Nah, dia langsung ke pelanggan ke building di sini ke terminal remote terminal, ini aksir optiknya. Sedangkan menggunakan konversi PON nanti dia ada 2 cara tadi, ada menggunakan pencabangannya di sini menggunakan di sini adalah passive splitter. Di sini cahaya akan dibagi pencabangannya di cahaya yang masuk ini ya sama yang keluar itu dengan daya yang sama. Dan dia satu langsung bisa masuk ke gedung di sini, masuk ke ONU optical unit di sini. Kemudian dari masuk kalau ke pelanggan ke rumah, dari optical unit baru masuk ke rumah. Di sini baru masuk ke rumah, nanti ada TKO nya di sini nanti. Itu tempat konversi optiknya nanti. Ini proses secara jaringan, tipe jaringannya menggunakan 8. Sedangkan AON
Di sini adalah aktif post splitter pasang. Bedanya kalau pasif di sini pasif, di sini aktif post splitter. Konversinya bersama, cuma nanti peletakan penambahan perangkat ya untuk pencabangan cahaya nanti di sini. Kita coba bahas ini adalah NDLC, yaitu Digital Loop Carrier. Nah, teknologi DLC merupakan AC teknologi PCM 30 pada sistem jaringan pelanggan. Nah, jadi mungkin Anda telah belajar nanti kalau dulu sistem pada kabel tembaga yang menggunakan sistem nanti ada proses sentral, nanti ada PCM 30 dan ada nanti PCM 24. Sedangkan di Indonesia banyak menggunakan PCM 30. Nah, konfigurasinya itu DLC-nya yang menggunakan sistem teknologi PCM 30 pada sistem jaringan pelanggan. Nah, teknologi memiliki dua perangkat utama, yaitu di sisi sentral tadi itu adalah CT, sini sentral terminal ya. Dan di sisi pelanggan namanya RT, remote terminal, dimana DLC merupakan perangkat yang memultiplexing sinyal keluaran dari sentral dengan kecepatan yaitu 64 kB bps ya, bit per second, menjadi sinyal yang kecepatan 2 MB per second isi pelanggan. Itu makanya kita menggunakan di sini sistem PCM. Jika dibentuk jaringan lokal tersendiri, maka diperlukan dua DLC yang identik yaitu di bagian sisi sentral dan di bagian sisi pelanggan. Seperti konfigurasi tadi awalnya tadi seperti ini ya. Berarti di sisi sentral, di sisi pelanggan. Di sisi sentral kita ada CT sentral terminal, sedang sisi pelanggan namanya remote terminal. Konversi DLC terdiri itu pada sisi sentral itu nama nanti ada exchange DLC unit, terdiri dari perangkat. Itu perangkat DLC mengandung konverter itu dari sinyal analog ke sinyal digital. Dengan order pertama nanti adalah multiplexer atau PM ya. Order pertama multiplexer atau PM di singkatannya. Kemudian perangkat lagi yang di sisi sentral isinya itu adalah nanti multiplexer order tinggi to home ya. Jadi di sini high order multiplexer ya. Menyediakan antarmuka di sisi sentral yang berfungsi untuk multiplexing sinyal keluaran dari perangkat DLC. Itu yang tadi kecepatannya sisi pelanggan itulah itu 2 Mbps, dan dia akan mengubah nanti sinyal listrik menjadi sinyal optik. Nah, di sisi pelanggan kita bicara di sisi sentral. Ini perangkatnya yang ada pada sisi sentral. Sedangkan pada sisi pelanggan perangkatnya itu nanti ada remote DLC unit. Nah, tadi dari perangkat yang ada pada sisi RT tadi itu ada nanti ada perangkat DLC yang mengandung konverter analog ke digital order pertama multiplexer. Nah, sedangkan nanti ada juga nanti di perangkat terminal ada juga berisi multiplexer order tinggi home yang menyediakan antarmuka di sisi pelanggan yang berfungsi yang akan mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik oleh OLT, Optical Terminal Equipment di sini. Dan yang akan melakukan demultiplexing ke sinyal 2 Mbps tadi yang kita dikirim dari sentral tadi pada CT tadi. Antara RT remote terminal sama DLC ke pelanggan dihubungkan melalui kabel tembaga ya. Jadi yang telah dirubah ke sinyal optik menjadi sinyal listrik tadi itu ke pelanggan nanti kita menggunakan melalui kabel tembaga. Jarak antara CT terminalnya di sentral ke RT DLC itu adalah sampai 30 km. Dan ini daya yang sedang. Sedangkan untuk daya yang rendah nanti 10 km dan daya tinggi itu sampai 60 km. Nah, itu standar kalau kita menggunakan nanti gimana catur langsungnya dari center ke pelanggan langsung nih. Sini sama kita nanti catur langsung.
Nah, ini sistem konversi DLC. Kita lihat. Nah, sini adalah local exchange. Nah, sini kita menggunakan nanti interface-nya bisa cas ya. Dan bisa F5X interface digunakan. Nah, cas ini adalah signalingnya nanti ya. Ini common access signaling cas nanti ya. Nanti di sini CT central terminal. Nah, sini terhubung menggunakan fiber optik. Masuk ke remote terminal. Nah, remote terminal nanti yang akan proses nanti ada perangkat tadi yang akan merubah sinyal optik ke sinyal optik ke listrik. Nah, di sini yang menggunakan kabel tembaga ke pelanggan yang ada di gedung nanti. Jadi sistem DLC digunakan untuk komunikasi star ya misalnya. Karena memiliki hubungan kabel fiber optik dari sisi sentral ke sisi pelanggan sebagai hubungan ke sistem itu, maka point to point. Namun DLC dapat digunakan juga dengan konversi ring. Nah, di sini sistem yang kita menggunakan nanti adalah menggunakan transmisi SDA. Apa SDA tadi adalah synchronous digital hierarchy. Nah, ini salah satu gambar konversi DLC. Jadi kita lihat di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, hafal di sini. Ya. Nah, di sini ada RU ya. Itu antarmuka nanti interface-nya. Itu antarmuka di sisi jaringan, nanti antarmuka di sisi pelanggan di sini. Ini di sisi jaringan ya, di sisi pelanggan RU-nya. Nah, RW itu antarmuka antara tadi yang high high order multiplexer dan jaring optik. Sini dia ordernya. Ini RW ya pada sini. Kemudian nanti ada MDF. MDF itu adalah main distribution frame. Di sini pada sisi sentral sini ya, itu sini ada yang mengisikan main distribution frame, atau di sini ada ini ada selain dari sentral ini ada MDF juga ada SDF. Itu ke pelanggan namanya subscriber distribution frame. Nah, ini perangkat exchange DLC unit. Nah, di sini nanti ada channel banknya, nanti ada yang akan merubah tadi analog to digital. Nah, itu yang PM tadi yang orde yang kita lihat tadi. Yang PM itu orde pertama multiplexer. Di orde pertama multiplexer PM. Nah, ini yang kemudian masuk ke home ya, yang orde yang tinggi ya, high orde multiplexer yang tinggi. Jadi di sini ada multiplexernya. Di sini sisi pelanggan ya. Nanti. Nah, di sini OT, optical and terminal equipment. Masuk ke nanti antarmuka interface-nya akan menghubungkan nanti ya perangkat interface apa digunakan untuk menghubungkan ke kabel optik terminalnya nanti sistemnya. Jadi di sisi nanti ya di penerima nanti ini jadi satu akses link dari sentral ke pelanggan. Di pelanggan ini kita namakan namanya adalah subscriber. Nah, di sini sisi pelanggan itu ada adalah nanti ada remote terminal atau remote DLC unit. Nanti di sisi pelanggan nanti dirubah dulu ya, masuk ke OLT dulu, optical terminal. Di sini yang akan merubah nanti adalah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik nanti. Kemudian kita multiplexer atau berarti di sini demo ya, multiplexerkan nanti sini, nanti sini didemokan satu akan keluar nanti jadi multiplexer. Di sini masuk order pertama lagi. Nah, tadi yang kita kirimkan adalah sinyal digital, dirubah ke digital to analog pada scroll pada kanal bank di sini. Baru ke masuk sisi pelanggan. Jadi penggunaannya nanti untuk video fiber nanti ada misalnya, jadi ini ada untuk informasi. Kemudian ada lagi di sisi apa? Remote terminal dia akan mengirimkan itu kecepatan informasinya itu adalah 2 Mbps. Nah, pada sisi di sini disebut juga nanti ada DDF.
itu digital distribution frame. Di sini akan mendiskusikan nanti digital distribution frame-nya. Sedangkan pada sisi prima nanti itu ada namanya FDF, fiber distribution frame. Baru nanti akan diterima lagi diproses lagi informasi yang 2 megabit lagi masuk ke DDF. Pada sisi digital subscriber, digital distribution frame di sini nanti. Nah, ini mengenai jaringan suatu akses link itu, komunikasi link itu dari sentral ke pelanggan yang sifatnya adalah point to point, atau sama kayak kita sistem jaringan tembaga itu adalah catuan langsung. Nah, ini fungsi bagian penyusun DLC ya. Ini mengacu pada aturan member postal ya, itu PPJT KF versi 1 ya. Dimana cara lengkap dengan teknologi point to point tadi saya bilang tadi, menggunakan sistem single star. Nah, dari 2 perangkat pertama yaitu CT central terminal pada sisi sentral dan remote terminal pada sisi pelanggan. Apa fungsi dari CT terminal di sisi sentral? Nah, dia berarti nanti kita menggunakan adalah interface dengan sentral. Interface tadi bisa kita menggunakan adalah F5X ya. Nah, fungsi CT di sini juga bisa memultiplexer dan demultiplexer. Dan fungsi CT juga bisa cross connect dan controller. Dia akan menghubungkan silang antar sisi pelanggan, juga sebagai controller. Dia akan mengontrol mana nanti prosesnya dari sentral ke pelanggan atau dari CT ke RT, dan juga menggunakan interface dengan ODN ya, optical distribution network di sini. Ini nanti akan prosesnya yang akan merubah ya bersama ya adalah atau sebagai sama kayak konverter itu sinyal listrik ke cahaya ya, konverter itu atau di bagian OLT-nya nanti. Nah, posisi subscriber atau pelanggan itu nanti ada namanya remote terminal. Jadi fungsi remote terminal atau RT juga dia ada sebagai interface dengan ODN. Nah, di sini yang akan merubah nanti adalah di terminal adalah cahaya ke listrik nanti. Ini konverter pada bagian OLT. Juga multiplexer, demultiplexer juga ada menggunakan sebagai interfacing dengan pelanggan. Nah, DLC pada umumnya digunakan untuk pelanggan yang terkonsentrasi atau untuk gedung yang bertingkat, itu high rise building. Nah, di sini nah biasanya kalau biasa di sini itu contoh langsungnya kita tidak melalui rumah kabel ya, kepada kabel tembaga. Nah, kita langsung di sini catu langsung. Biasanya di sini yang terkonsentrasi, misalnya kalau di sini misalnya dari ke kantor yang ke kebenuran, ke kepolisian dan sebagainya, yang tidak melalui suatu kalau sistem agama tidak melalui rumah kabel, dia langsung dari sisi sentral ke pelanggan. Inilah catu langsung pada fiber dinamakan adalah DLC. Dan tadi ada synchronous digital hierarchy, SDH kita bicarakan tadi. SDH merupakan hierarki P-multiplexan yang berbasis transmisi sinkron. Itu yang kita salurkan melalui jaringan transmisi fisik ya. Dimana SDH pada kenyataan merupakan kumpulan dari STM. STM bukan sekolah teknik menengah ya. Dia adalah STM Synchronous Transport Module ya. Di Synchronous Transport Module strip N ya. Ini nanti beberapa banyak kanal N-nya, nanti bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya nanti di sini. Di mana STMN ini atau Synchronous Transfer Module itu terbentuk dari multiplexing sinkron dengan DS ya, digital subscriber 1, DS1, DS2, DS3 sampai nanti DS4E, DS3E, DS2E ya, dan DS1E nanti. Nah, indikasi ini merupakan kelipatan frame dari
kecepatan frame dasar dari STM1, dimana STM berisi informasi payload dan informasi section over. Jadi di kombinasi nanti ada isi payload dan ada informasi section overhead atau SOA di dalam struktur blok yang berulang setiap 125 mikrosecond di sini. Ini mikrosecond, dimana laju bit dalam SDA telah rekomendasi dalam CCTT. Mungkin anda sini dulu namanya CCTT ya. CCTT ya, itu kalau sekarang udah ada masuk ke itu ya, diganti dengan itu. Ini kemudian itu nomornya yang digunakan adalah gate 707. Yang paling utama antara lain dia di sini ketetapan datanya dengan aturan CCITT, Komite Konferensi Internasional Telepon Telegram ya, disingkat CCTT. Itu dengan ketetapan pada sistem STM1 itu ditetapkan dengan laju bitnya itu 155,520 Mbps. Sedangkan untuk STM4 ya, menggunakan channel 4 di sini STM4 dengan laju 622,080 Mbps. STM16 dengan laju bitnya 2488,320 MHz. Di mana struktur multiplexing SDA itu dapat dilihat pada gambar sistem SDA ini dia. Ya. Ini gambarnya salah, gambar 13 ya. Ini gambar 6 mungkin salah ini mana gambar 13 nanti. Nah, penggunaan teknologi SDA itu dirancang untuk mampu mengatasi perubahan layanan berbasis pita sempit menjadi layanan pita lebar. Nah, selain itu, penggunanya itu dapat meningkatkan kehandalan jaringan dan mengurangi kebutuhan kabel seroptik. Karena biasanya digunakan pada area bisnis serta dibutuhkan layanan dengan laju bit yang tinggi. Nah, pas saat ini penggunaan SDA di jaringan lokal hanya direkomendasikan hingga level STM16. Nah, coba kita lihat ya struktur multiplexing di sini daripada gambar 13 ya, bukan 75 ya. Ini dia gambar strukturnya. Nah, saya lihat di sini, inilah berapa kecepatannya pengiriman. Jadi nanti satu pelanggan di sini itu mengenai informasi digital subscriber di sini itu 1,54 ini biasa kita menggunakan sistem PCM 30 ya. Tiada pada pelanggan 263 kemudian sampai di sini D1. Nah, masuk ke VC ya. Kemudian nanti ada terang unitnya, masuk ke terang unit grup ya. Sampai kepada sistem nanti pada STM berapa nanti digunakan. Ini sinkronisasi multiplexing. Nah, untuk frame STM N ya, itu merupakan hasil akhir dari prosedur multiplexing sinkronisasi dalam SDA. Nah, struktur frame STM N ini meliputi 9 kali 27 kolom nanti. Seperti pada gambar 14 ini ya. Yang bukan gambar 76, gambar 14. Nah, di sini kita lihat berapa kanal di sini. Nanti ada masuk regenerasi overhead tadi, masih di automatic unit pointernya masuk ke multiplexing. Nah, di sini payloadnya, STM payloadnya. Nah, di sini total bitnya nanti adalah 270 dikali 9 kolom ya. Totalnya berapa bit ya, kali n bit. Nah, itu pada STM payloadnya dia adalah 261. Nah, kalau untuk regenerator SDA kita gunakan 9 kali n bit. Sedangkan untuk STM payloadnya nanti
261 kali n bit, totalnya menjadi 270 n bit untuk struktur dari STMN. Kita lihat di sini dari struktur kita lihat bahwa ukurannya 9 kali 270 n bit ini. Jadi diulang menjadi jadi di sini diulang pada setiap 125 mikrosecond ya. Ini mikrosecond bukan IS, ini mikrosecond. Dalam laju bit menjadi 9 dikali 270 n dikali 8. Karena kita ketahui ya, 1 byte itu 8 bit ya. 1 bit 8 bit dikali 8000. Akan didapatkan nanti adalah 155,52 bps dengan n-nya 1, n4 dan n16. Ini pada kondisi pada n1, n4 dan 16 itu kecepatannya di sini laju bitnya adalah 155,52 bps. Ya, terdapat di sini. 155,5 kali n bit ya, per second. Nah, frame dasar SDA adalah STM1, dimana kapasitas yang lebih tinggi itu merupakan perkalian dari n kali dari STM1. Dalam satu STM1 terdiri dari 16 saluran. 16 saluran mempunyai kecepatan itu 2 bps, sedangkan dalam satu saluran 2 bps terdiri dari 30 saluran informasi dengan kecepatan adalah 64 kbps dan 2 saluran itu sinyal informasi. Nah, peralatan sistem SDA saat ini telah menggantikan peralatan PDH. Dulu namanya PDH itu adalah Plesiochronous Digital Hierarchy pada jaringan transmisi. Nah, ini disebabkan oleh banyak keuntungan dari SDA. Nah, sistem transmisi PDH merupakan sistem yang mentransmisikan sinyal mulai dari tingkat 1 dengan kecepatan 2 bps. Nah, seri teoritisnya adalah 2 bps sama dengan 2,048 bps. Sampai ke tingkat 4, seri teoritisnya identik ya. 4 di sini adalah 139,62 bps. Dan sebaliknya, melalui proses multiplexing dan demultiplexing yang lengkap atau yang bertingkat nanti, PDH mempunyai 3 standar dunia untuk struktur multiplexing dan transmisi kecepatan bitnya yang berbeda satu sama lainnya, yaitu dengan standar Eropa, Amerika, dan Jepang. Ini mempunyai standar yang berbeda setiap kecepatan bitnya nanti ya. Nah, karena ada ketidakseragaman ini, berarti antara standar Eropa, Jepang, dan Amerika, nah itu mempunyai perbedaan kecepatannya. Oleh karena itu, karena adanya ketidakseragaman dan keterbatasan transmisinya, maka muncul dan berkembanglah sistem transmisi SDA yang mampu mentransmisi sinyal dari 155 bps atau 155,52 bps sampai 2,5 GPS gigabit per second atau 2,2488,22 bps tanpa harus melakukan proses multiplexing dan demultiplexing yang lengkap. Nah, sini berarti dia mempunyai sistem manajemen terpusat. Misalnya untuk satu tingkat STM N pada konfigurasi ring hanya memerlukan satu sistem manajemen. Oleh karena itu, pada penggunaan teknologi SDA di jaringan lokal dengan topologi ring dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan jaringan dan mengurangi kebutuhan kabel fiber optik. Nah, senang dia maka mempunyai sistem proteksi yang lebih handal karena memiliki self healing ring atau SHR. Jadi SDH mempunyai keandalan karena memiliki dia self healing ring atau SHR. Bila terjadi gangguan dengan bit pada kontrol yang dimilikinya, dapat mengatasi secara otomatis dengan cepat. Jadi dia SHR-nya akan secara mengatasi itu nanti kesalahan bit kontrolnya nanti. SDA biasanya diterapkan pada kelompok pelanggan dengan permintaan yang tinggi di sini, serta dibutuhkan jenis pelayanan dengan kecepatan laju yang tinggi. Di mana pada sistem SDA juga dipersiapkan untuk menghadapi perubahan dari jaringan pita sempit menuju jaringan pita lebar, sehingga dapat mendukung teknologi ATM, yaitu Asynchronous Transfer Mode.
Dan tadi kita ada 16S ya, sekarang kita bahas itu adalah Passive Optical Network atau PON. PON adalah bentuk khusus dari FTTC atau FTTH ya. Jadi fiber to the curb atau fiber to the home yang mengandung optik pasif dalam jaringan distribusi optik. Nah, di mana perangkat pasif yang dipakai adalah konektor, di mana passive splitter dan kabel optik itu pada konektor pada passive splitter dan kabel optik itu sendiri. Dengan passive splitter optik itu dapat kita pecah cahaya di sini ya menjadi beberapa kabel optik lagi dengan kualitas informasi yang sama tanpa adanya fungsi undersync dan filtering. Nah, di mana dalam PON itu terdapat 3 komponen utama ya. Komponen pertama itu isi arti ada OLT, Optical Line Terminal. Nanti ada ODN, Optical Distribution Network, dan Optical Network Unit atau UNU. Nah, inilah komponen pada konversi PON. Nah, berikutnya ada gambar teknologi PON. Nah, sini OLT tadi. Nah, sini yang passive splitter. Nah, sini satu kabel nanti open kita bangun menjadi beberapa kabel di sini dengan kualitas cahaya optik di sini itu sama. Nah, di sini passive splitter. Nah, sini di bagian subscriber nanti di pelanggan itu nanti dipasang optical unit atau UNU. Nah, fungsi OLT itu untuk melakukan konversi dari sinyal elektris menjadi sinyal optik dan sebaliknya. Mungkin pada bab sebelumnya sudah saya terangkan juga ya masing-masing apa tuh OLT ya. Dimana dalam sebuah OLT itu bisa terjadi atas beberapa ODN, Optical Distribution Network. Sedangkan UNU nanti akan berfungsi Optical Network Unit untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektris. Nah, itu makanya di bagian penerimaan nanti di sini bagian subscriber. Dan sebaliknya, sinyal elektris menjadi sinyal optik. Nah, di dalam perencanaan itu aplikasi nanti jaring optik dengan PON. Di dalam perencanaan jaring dengan PON yang utama di sini adalah skenario penggelaran di sini adalah banyak di UNU nanti di sini. Nah, di sini salah satu adalah ya konversi umum pada PON dan AUN hampir sama. Beda nanti antara PON dan AUN adalah peletakan dari perangkat untuk pencabangan arus atau memanjakan terminal ke sisi pelanggan. Ini proses switchingnya di local exchange ya. Nanti ada OLT, di sini adalah interface-nya. Signaling menggunakan cas ya. Interface menggunakan F5X ya. Nah, di OLT ini basis sentral masuk ke optik masuk. Nah, supaya pelanggan yang banyak, maka kita perlukan peletakan passive splitter atau aktif passive splitter. Jadi passive splitter ini aktif splitter. Nah, pada si pelanggan nanti perangkat yang akan merubah sinyal listrik sinyal cahaya ke listrik atau sinyal cahaya ke sinyal elektrik, atau sebaliknya itu adalah di UNU, Optical Network Unit. Nah, dari UNU nanti ke pelanggan itu biasanya kita menggunakan adalah nanti kabel tembaga. Nah, perencanaan PON itu terkait dengan parameter antara lain. Sebenarnya kita ada kemarin kita coba merancang ya, itu catu daya perangkat. Nah, daya perangkat, kemudian teknik transmisi yang kita gunakan, kemudian dan passive splitter yang kita gunakan. Karena passive splitter ini itu sendiri dia akan mempunyai redaman loss ya. Karena antara passive splitter yang kita gunakan bisa 12, bisa 14, bisa 1X, bisa 111, bisa ya sampai 116 ya. 12, 14, 18. Nah, di mana perbandingan konfigurasinya PON AUN dan LC bisa kita lihat ya.
Nah, ini satu konfigurasi perbandingan ya antara DLC sama on dan PON. Nah, jadi kalau pada PON on itu kita tambah interface ya, F5X. Local exchange. Kalau pada fungsi kita menggunakan MDF, IDF, nanti ada menggunakan DDF juga ya. Di sini tempat OLT-nya atau central terminal atau optical terminal ya. Nanti pada konversi DLC masuk ke OLT, masuk ke ODF, optical diffusion frame, langsung ke building atau ke rumah pelanggan. Sedangkan pada sisi menggunakan PON itu tidak pasti PON. Nah, di sini kita menggunakan fase splitter. Bedanya PON kita menggunakan UNU nanti. Ya. Ini tanpa interface. Ini yang menggunakan interface. Nah, bisa kita lihat nanti ya konfigurasinya. Nah, ini satu gambar 17 itu berbagai konfigurasi umum DLC. Konfigurasi umum DLC atau PON tanpa interface. Bisa lihat di sini. Kemudian di sini berbagai jenis transmisi pada DLC. Kalau ceng ada MDF, main diffusion frame, ini central terminal, ini tanpa transmisi, ini kanal Weber, ini transpornya. Berarti sini ada remote terminal dan UNU, optical unit. Ini menggunakan interface ya. Interface F5T1 X-nya ya. X-nya jadi 1 bisa 2, bisa 1 bisa 2. Nah, fungsi bagian penyusun PON itu mengacu tadi pada PBJT KF versi 1 ya. Itu adalah, kita ulang sedikit lagi ya. Ini OLT itu optical terminal, fungsinya interface dengan sentral, multiplexing dan multiplexing, juga cross konektor dan controller, juga interface dengan UDN ya, optical diffusion network ya. Di sini konversi itu adalah atau converter listrik ke optik atau optik ke listrik, itu pada blok OLT nanti. ODN itu tadi optical diffusion network ya, fungsinya untuk transport dan distribusi dari data dari OLT ke UNU. Sedangkan fase splitter fungsi untuk mendistribusikan daya optik ke semua cabang. Rasio bisa tadi 12, 14, 18, 116 atau 132 atau 22, 24 ya. Berarti 2 input, 2 output, 2 input, 4 output ya, sampai 28, 216. Nah, masing-masing ini nanti sebagai standarnya itu ada redaman atau losis. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan nanti dalam medicine rangkaiannya. Losis di sini. Nah, kemudian UNU, optical unit, berfungsi untuk interface dengan ODN. Juga di sini adalah konversi dari listrik ke cahaya atau cahaya ke listrik atau converter pada sisi OLT-nya. Juga multiplexing dan multiplexing, juga interface dengan trip-cuff ya. Semua sistem zero cuff menggunakan satu sistem transmisi. Ada 2 cara transmisi, yaitu dengan dua serat, di mana satu serat untuk sinyal kirim dan satu serat untuk sinyal terima. Nah, secara terima serta cara kedua menggunakan satu serat untuk satu kirim dan satu serat untuk sinyal terima. Nanti ini transmisinya itu dengan dua serat optik dari multiplexing dengan akses yang digunakan adalah sistem TDM, itu time division multiplex. Nah, dengan arah downstreamnya itu adalah TDMA, itu time division multiplex access, dan untuk arah upstream ya, untuk downstream menggunakan TDM, sedangkan kalau upstreamnya kita menggunakan TDMA. Sedangkan teknik transmisi dengan satu serat optik menggunakan wavelength division multiplexing atau WDM. Nah, teknik transmisi ini digunakan PT Telkom ya, pada zero cuff ya. Itu tidak menggunakan nanti fiber optik, menggunakan 2 fiber optik dengan panjang gelombang itu 1310 nanometer. Sedangkan dia menggunakan jenis fibernya adalah single mode. Terdapat beberapa komponen yang diberikan pengaruh terhadap redaman secara keseluruhan. Nah, komponen redaman ini yang akan mempengaruhi nanti adalah salah satunya fiber itu sendiri, konektor ya,
Fiber juga mempunyai redaman seperti kita bermain desain. Konektor juga punya redaman, splicing juga punya redaman, dan splitter juga punya redaman. Dimana besaran redam masing-masing komponen tersebut adalah ini ada standarnya. Untuk fiber 0,4 ya, atau 0,5 dB per kilometer. Untuk splicing nanti ada 0,2 atau bisa jadi 0,15 standar maksimal ya. Spacingnya konektor 0,5 atau 0,2 paling rendah konektornya. Nah, splitternya tergantung dari persyaratannya. Nah, ini splitter ya. Jadi kita harus mengacu. Nah, ini dalam merancang ini yang perlu kita pertimbangkan nanti supaya daya yang kita butuhkan pada sisi pemancar sentral itu harus maksimal, bisa sampai sisi penerima dan satu link. Apalagi kita menggunakan pasif splitter, nah itu harus kita lihat di sini. Pasif splitternya kita gunakan berapa rasionya, 1:1:4 1x ya, sampai 1:2. Di satu kabel outputnya 2. Ini satu kabel 32 kabel. Satu kabel di input 32 kabel. Nah, redamannya itu antara di sini paling tinggi pada ya. Otomatis banyak pencabangan juga redaman semakin besar. Nah, rasionya ya 1:2. Nah, redamannya ya, pada sistem distribusinya itu sampai 18 dB sampai pada penerima pada sistem transmisi nanti. Nah, persyaratannya sidang untuk melayani jasa telepon ini yang menggunakan signalingnya kita menggunakan string CCS7 ya. Nah, ini jumlah kabel sesuai dengan spesifikasi Telkom terdiri dari nanti ada menggunakan sistem jumlah core-nya itu sebanyak 6, 12 sampai nanti 96. Nah, pada jarak lokal dengan sistem DLC itu antara CT dan RT rumah jumlah fiber di sini disediakan 4 core dengan perincian 2 core untuk kirim dan 2 core untuk terima. Ya, 5 dan 2 core untuk cadangan. Nah, itulah pada sistem jarak lokal. Nah, pokok ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminal pelanggan. Nah, di sini ada persyaratan teknis jaringan